Ya. Iya Pak, iya Pak. Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Sebelumnya saya mau minta maaf terlebih dahulu karena ada problem teknis tadi ya. Zoom yang kita share beberapa hari sebelumnya tidak belum dibuka ya oleh hostnya. Saya belum cek rekan siapa yang mau jadi host. Tapi ini kita berinisiatif untuk buka link baru untuk diskusi malam ini. Malam ini kita mendiskusikan salah seorang pemikir kontemporer, dikenal sebagai pemikir Muslim, Syed Hussein Nasr. Sekarang itu tinggal di Amerika ya, kalau tidak salah George Washington ya, George Washington, Universitas George Washington. Karya-karyanya cukup banyak sekali, buku-buku dan juga publikasi artikel. Salah satu pemikiran yang mungkin cukup terkenal dari Syed Hussein Nasr adalah kritiknya terhadap modernisme ya, yang dengan gagasan modernisme itu manusia melakukan desakralisasi terhadap alam, dan dengan gagasan itu kita memandang alam sebagai sesuatu yang profan, sebagai sesuatu yang ya modernitas mengeksplorasi dan eksploitasi. Dan Syed Hussein Nasr mencoba menawarkan gagasan mengenai tradisi sakra dan juga sains sakra ya, tradisi suci dan pengetahuan suci. Nah, bersama kita sudah ada Pak Subhi ya, Pak Subhi Ibrahim. Beliau nanti akan mempresentasikan pemikiran Syed Hussein Nasr. Kebetulan disertasi Pak Subhi ini adalah tentang pemikiran Syed Hussein Nasr. Jadi kita akan mendengarkan paling tidak mungkin dalam 30-40 menit ke depan apa yang menjadi pemikiran pokok di dalam Syed Hussein Nasr, dan juga gagasan yang dia tawarkan terhadap keterpurukan ya, kalau mau disebut begitu, modernisme. Nah, gagasan Nasr juga sebenarnya terkait dengan ekoteologi ya. Jadi pandangan keagamaan yang memerhatikan isu-isu ekologis banyak dieksplorasi pemikiran Nasr mengenai ini. Oke, saya tidak perlu berpanjang lebar karena kita sudah sangat terlambat. Selanjutnya saya mempersilakan langsung kepada Mas Subhi untuk mempresentasikan apa yang akan disajikan malam ini tentang Syed Hussein Nasr. Saya persilakan. Mungkin bisa langsung share screen ya. Ya, terima kasih Mas Naryo. Selamat malam rekan-rekan semua. Ya, mungkin kita agak telat ya mulainya, tapi tidak apa. Semoga malam, nanti. Pak Subhi. Ya. Mulai semoga nanti juga efektif ya diskusi kita. Baik. Saya akan share screen. Apakah sudah terlihat, Mas Naryo? Sudah. Ya. Baik, rekan-rekan, yang pertama sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya M. Subhi Ibrahim. Pernah nyantri gitu ya di Triarkara 2001 ya, masuk
masuk program magister, lalu selesai 2004 ya, 2004. Setelah itu berapa puluh tahun kemudian masuk ke program doktoral dan baru selesai tahun lalu. Baik, pada kesempatan ini saya ingin sharing ya pada teman-teman ini satu tema yang tidak terlalu mungkin kalau di Triarkara belum terlalu banyak perhatian ya terhadap pemikir satu ini, yaitu Seythusen Nasr. Tema yang ingin saya utarakan adalah antroposofia. Jadi antropos dan sofia. Jadi ini tentang konsep manusia yang didasarkan pada satu perspektif ya, nanti yang biasa disebut sebagai Sophia perennis atau filsafat perennial. Baik, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mungkin mengapa Seythusen Nasr ya. Ini kan kita banyak sekali pemikir tentang manusia, tapi kenapa Seythusen Nasr? Saya mengutip dari Huston Smith. Dia mengatakan begini. Jadi Nasr ini adalah satu-satunya pemikir Muslim ya, atau filsuf Muslim kontemporer yang menerima dua kehormatan sekaligus. Satu, dia adalah filsuf Muslim satu-satunya yang memberi kuliah di Gifford Lecture ya di Edinburgh University, Scotland, yang kemudian menghasilkan magnum opusnya ya, yang banyak dijadikan rujukan ketika kita bicara tentang filsafat perennial, Knowledge and the Sacred. Lalu kemudian dia juga dipandang oleh Huston Smith adalah filsuf Muslim pertama yang masuk dalam seri The Library of Living Philosophers. Jadi ini adalah seri tokoh-tokoh ya, filosof-filosof kontemporer yang diedit begitu ya, dikumpulkan dan cukup tebal juga ini bukunya ya. Dan Seythusen Nasr ini adalah orang yang filsuf Muslim yang masuk dalam seri tersebut. Jadi itu menurut Huston Smith posisi Nasr ya begitu sentral karena dua kehormatan tersebut diraih oleh Nasr. Yang kedua saya mengutip Terry Moore. Nah ini juga memberikan gambaran bagaimana Nasr begitu banyak kontribusinya ya dalam pengembangan pemikiran terutama di dunia Islam. Ada minimal 9 lah yang disebutkan oleh Terry Moore, mulai dari filsafat dan metafisika, perennialisme dan tradisi, environmentalisme. Jadi salah satu kontribusi Nasr adalah memberikan dasar filosofis, salah satunya dengan buku Man and Nature itu ya. Jadi tahun 60-an dia sudah memprediksikan akan ada bencana ekologis ya. Dan dia kemudian mencari penyebab mendasar dari krisis tersebut. Lalu kemudian dia juga menjembatani dialog Islam dan Barat ya. Beberapa kali Nasr diminta untuk menjadi dalam tanda kutip juru bicara ya dunia Islam untuk audiens di Eropa Barat. Seperti ketika terjadi peristiwa itu yang Al-Qaeda itu ya, yang 11 September itu. Nah, Seythusen Nasr diminta oleh satu penerbit untuk menjelaskan Islam itu seperti apa sih. Kemudian juga Nasr menghidupkan Islam tradisional dan tradisi intelektualnya. Kemudian ada juga dialog agama sains dan sekaligus menunjukkan kontribusi agama-agama bagi sains.
Kemudian yang ketujuh itu ada seni Islam juga dikembangkan, Sufisme ya. Jadi Sayyidus Nasr ini bukan hanya seorang filosof tapi juga seorang sufi. Dan nanti kita akan lihat ya, pengaruh Sufisme di dalam pemikiran filsafat itu begitu kuat sehingga karakter filsafatnya pun lebih kental ya, nuansa sufistiknya ya. Jadi dia bukan hanya pemikir Sufisme tetapi juga praktisi ya. Dia seorang mursyid ya, seorang guru spiritual dalam satu tarekat dalam Sufisme Islam. Lalu juga yang terakhir itu hubungan antar agama. Jadi ini beberapa kontribusi. Jadi kalau melihat kontribusinya cukup luas dan pengaruhnya juga di dunia Muslim, banyak murid-muridnya di berbagai negeri ya, negeri di Indonesia cukup banyak juga ya. Nah ini jadi beliau adalah Nasr ini adalah seorang pemikir Iran, asalnya dari Iran, lalu kemudian ketika revolusi Islam Iran 1978 dia tidak bisa pulang ke Iran ya, lalu kemudian dia berkarir di Amerika dan mengembangkan pemikirannya di Amerika ya. Baik, itu sekilas tentang Sayyidus Nasr. Lalu kemudian kita perlu sedikit melihat latar belakang filsafatnya ya. Jadi filsafat Sayyidus Nasr ini sering disebut sebagai filsafat perennial. Ada beberapa istilah, filosofia perennis, sophia perennis, religio perennis. Kenapa disebut religio perennis? Karena filsafat perennial dipandang adalah jantung ya. Jantung dari agama-agama. Jadi kalau kita masuk ke pusat agama, lalu kita bongkar, yang paling dalam dari agama itu ada religio perennis. Karena itu filsafat perennial tidak bisa dilepaskan dari agama ya. Nanti kita akan lihat kaitan eratnya ya. Bishop Chuan, nah ini adalah guru dan juga katakanlah tokoh yang dipandang sebagai nabinya filsafat perennial. Dia mengatakan filsafat perennial itu terkait dengan kebenaran mutlak dan kehadiran tak terbatas. Apa maksudnya? Dalam salah satu buku lainnya, dalam salah satu karyanya ya, Chuan mengatakan Tuhan itu mewujudkan diri dalam kebenaran dan kehadiran. Nah, dia menjelaskan tuh, itu menarik sekali menurut saya elaborasi Chuan ya, ketika dia mengatakan bahwa Islam itu lebih menekankan kebenaran, Kristianitas itu menekankan kehadiran, gitu ya. Keduanya saling melengkapi. Nah, Chuan mengatakan filsafat perennial itu sebenarnya isinya itu, ya. Jadi kebenaran mutlak dan kehadiran tak terbatas. Lalu Clinton Minnar itu menjelaskan lebih jauh apa itu filsafat perennial. Filsafat perennial itu selalu memiliki dua sisi. Yang pertama pembedaan metafisis antara yang real dengan yang ilusi, yang mutlak dan yang relatif. Yang kedua adalah konsentrasi mistis pada yang real. Jadi kalau kita lacak memang filsafat perennial ini bukanlah suatu mazhab baru, tetapi suatu mazhab tua ya, antik. Bahkan bila merujuk pada penjelasan dari Chuan dan para filsuf perennial, itu sungguhnya tradisi filsafat perennial itu kembali ke filsafat antik, di mana pada waktu itu sebelum ini ya, sebelum kemudian dipisahkan antara teori dan praksis ya, praksis filsafat itu dipisahkan. Di masa Plato misalnya ya, jadi filsafat itu masih memiliki dimensi teoritis sekaligus praktis sebagai suatu jalan rohani gitu. Lalu kemudian ada 4 pilar filsafat perennial, ada kebenaran, penyembahan, kebajikan, dan keindahan. Mungkin ini
perlu elaborasi di tempat lain. Tapi intinya bahwa bila kita menyebut pemikiran Zaituun Nasr, maka kita akan selalu mengkaitkan dengan filsafat perennial, yaitu perspektif tentang suatu pandangan ya, suatu pandangan metafisis di mana di situ kita melakukan dua hal, yaitu pembedaan metafisis antara yang real dan yang ilusi, dan yang kedua adalah konsentrasi mistis pada yang real. Nah, ini adalah perspektif ya, perspektif filsafat perennial. Jadi bila kita mau menggunakan filsafat perennial sebagai suatu perspektif, maka kita perlu melihat dua hal ini. Tetapi memang dalam perkembangan di Indonesia misalnya, filsafat perennial ini sering hanya diidentikan pada satu ide saja yang banyak dikembangkan ya, tentang transcendence unity of religion. Itu adalah pikirannya Schwann, tentang titik temu agama-agama begitu ya. Tetapi sesungguhnya itu hanyalah salah satu turunan ya, turunan ide dari konsep ini. Baik, Antroposofia Zaituun Nasr. Hari ini kita diskusi itu. Antroposofia Zaituun Nasr pastinya merupakan hasil olah ya, olah dari perspektif perennial yang tadi. Oleh karena itu, selalu saja ketika kita bicara pemikiran seorang filosof perennial, kita mesti masuk ke wilayah apa yang kemudian kita kenal sebagai metafisika. Nah, metafisika ini juga memiliki makna tersendiri ya dalam filsafat perennial, karena metafisika ini tidak disamakan dengan katakanlah ontologi ya sebagai cabang filsafat. Menurut Zaituun Nasr, metafisika ini bukanlah cabang dari filsafat ya. Jadi ini adalah cabang sains sendiri begitu ya. Apa itu metafisika? Metafisika menurut Zaituun Nasr adalah sains tentang yang real dan asimilasi pada yang real. Jadi sama seperti tadi ya, seperti filsafat perennial tadi. Dan dalam pandangan Nasr, metafisika itu lebih dekat dengan gnosis ya. Jadi dengan ya pandangan spiritual lah begitu ya. Yang kemudian di dalamnya ada scientia sacra atau pengetahuan suci yang dalam tradisi Islam misalnya dikenal sebagai al-hikmatul khalidah. Kalau dalam tradisi Hinduisme itu disebut sanatana dharma ya. Nah, metafisika ini mengapa kemudian dibedakan oleh Nasr dengan filsafat dalam arti modern ya? Karena filsafat dalam arti modern itu kan lebih menekankan pada rasio ya, lebih menekankan pada eksplorasi nalar begitu. Sedangkan menurut Nasr instrumen metafisika itu adalah intelek. Nah, dalam metafisika ini juga ada konsep kunci yaitu tentang maya ya. Maya kalau dipadankan oleh Nasr dalam tradisi Islam dengan rahma. Jadi yang absolut itu memanifestasikan diri dalam bentuk maya begitu ya. Nah, maya ini memiliki dua fungsi. Dia menyembunyikan yang absolut di satu sisi, tapi juga memperkenalkan. Jadi secara sepintas seperti itu pandangan Nasr tentang metafisika, yang pastinya di dalamnya ada nanti elaborasi tentang realitas tunggal ya, dan hierarki dari manifestasi realitas yang real itu, yang kemudian kalau dalam bahasa teologisnya ya disebut sebagai Tuhan ya. Baik, tadi telah disinggung oleh Mas Naryo. Jadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan saat mengungkap pemikiran para filosof perennial atau perennialisme ya, itu adalah kritik-kritik mereka terhadap modernisme ya. Jadi bagi para filosof perennial ya, bagi alam pikiran perennial, kata modern itu kata yang menjijikkan ya.
Karena apa? Karena modern identik dengan hilangnya sakralitas. Nah, kritik tajam terhadap modernisme itu dimulai oleh sebenarnya bukan Nasr, tapi lebih awal lagi yaitu René Guénon. René Guénon mengkritik modernisme ya, era modern dengan mengatakan ya era modern adalah era di mana ada kekosongan ya, ada satu ruang kosong yang begitu menganga yang menjadi penyebab dari seluruh krisis yang ada. Dan Sayyidus Nasr itu melanjutkan kritik René Guénon terhadap modernisme. Jadi menurut Nasr, krisis dunia modern itu terjadi ya. Jadi krisis dunia modern itu kan pertama kalau dalam brosur yang diedarkan itu kan Nasr mengatakan manusia modern itu adalah manusia yang membakar tangannya sendiri dengan api yang dia nyalakan. Jadi akumulasi perkembangan sains dan teknologi itu kan memang begitu mencengangkan ya. Dan Sayyidun Nasr tidak menolak sains, ya, tidak menolak sains dalam arti bahwa ya dia mengakui bahwa sains dan teknologi itu memberikan kemudahan bagi umat manusia. Kita yang berbeda ruang dan mungkin juga waktu ya, mungkin ada yang di waktu Indonesia bagian tengah begitu ya, atau timur gitu kan. Kita bisa berkumpul bersama ini karena sains dan teknologi kan. Jadi Sayyidus Nasr tidak menolak itu, tapi yang dia soroti adalah efek ya. Jadi efek dari pengembangan sains dan teknologi itu, yaitu ancaman perang ya, karena kita tahu bahwa ada dua industri yang sangat maju di abad kita ini, yaitu industri persenjataan militer dengan industri kecantikan katanya begitu. Nah, jadi ancaman perang itu nyata ya. Jadi masing-masing negara memiliki senjata yang paling mematikan mungkin dengan senjata nuklir gitu ya. Dan itu ancaman bagi kita semua, bagi bumi. Lalu kemudian juga rentannya ya, terutama ini yang disoroti oleh Nasr, yaitu rentannya manusia modern untuk depresi. Belum lagi krisis ekologi, itu juga menjadi keprihatinan tersendiri. Gitu ya. Dan penyebabnya apa? Nah, Nasr mencoba untuk melihat penyebab dari krisis ya, krisis yang dialami di dunia modern. Dan menurut Nasr, penyebabnya adalah amnesia ya, lupa. Nah ini menarik sekali karena dia menyebut lupa ya. Jadi ini forum kita kan jangan lupa, jangan lupa Selasa gitu ya. Ini jadi amnesia, jadi lupa apa? Lupa pada yang sakral. Jadi kesadaran itu menurut Sayyidus Nasr, kesadaran akan yang sakral itu ada di relung terdalam individu manusia, tetapi itu tertimbun ya oleh kesadaran-kesadaran yang muncul dari terlalu perhatiannya manusia modern terhadap sesuatu yang di luar dirinya. Yang itu akan mengakibatkan hilangnya horizon kesakralan, dan itu sesungguhnya dalam sejarah disebabkan oleh proses sekularisasi atau desakralisasi mulai dari pengetahuan, bahasa, dan dunia. Nah, Nasr menitik beratkan misalnya kalau dalam konteks pengetahuan, instrumen pengetahuan yang selalu disebut itu kan adalah rasio ya, rasio dan indera begitu ya. Intelek ini tidak dimunculkan ya. Jadi intelek direduksi menjadi rasio.
Padahal nanti misalnya kalau dalam salah satu konsep kunci di dalam pemikiran Nasr, kata al-akal misalnya, akal itu berarti intelek sekaligus rasio. Jadi kalau kemudian al-akal atau kapasitas berpikir manusia itu hanya diwakili oleh rasio, maka sisi dalam yang diwakili oleh intelek itu menjadi tereduksi begitu ya, termiskinkan. Dan karena itu kemudian manusia hidup di pinggir lingkaran eksistensi. Jadi proses epistemik ya, proses epistemik dalam sains ya, yang lebih menekankan perhatian pada sesuatu yang di luar dirinya. Nah, itu membuat manusia kemudian kesadarannya bergeser dari tidak melihat kembali pusat dirinya. Dia hidup di pinggir lingkaran eksistensi. Dan dia tidak mengenal cirinya itu adalah dia tidak mengenal kesejatiannya. Nah, itulah yang kemudian melahirkan manusia modern yang disebut oleh Seth Nasr sebagai manusia Promethean. Oke, itu kritiknya. Masih banyak ya kritik-kritik yang lain, misalnya terhadap teori evolusi dan seterusnya. Ini hanya diungkapkan yang terkait dengan tema kita saja, antroposofia ini. Baik, selanjutnya Seth Nasr tadi itu ya. Jadi manusia modern itu disebut sebagai manusia Promethean, ya, yaitu manusia yang melihat dunia sebagai karyanya sendiri, ya, sebagai bentuk hasil dayanya sendiri, dan kehilangan perspektif sakralitas. Yang kemudian oleh Nasr dibedakan dengan manusia pontifical, ya, pontifical man, yang masih memiliki kesadaran akan pusat, ya, akan pusat dirinya, yang masih menyadari bahwa dirinya adalah cermin sang asal dan wakilnya. Lalu kemudian manusia pontifikal itu disebut manusia universal, universal man. Nah, ini yang terkait dengan konsep kalau dalam sufisme konsep insan kamil, ya. Jadi lagi-lagi saya perlu ingatkan bahwa ketika kita bicara filsafat perennial selalu memiliki rujukan pada tradisi, ya. Nah, kebetulan kalau Seth Nasr ini filsafat perennial yang dibangun dari tradisi Islam. Ada filosof lain ya yang membangun filsafat perennialnya dari tradisi Hinduisme, misalnya Ananda Kumaraswamy misalnya. Nah, itu dari tradisi Hinduisme. Bishop Schwann banyak mengeksplorasi mengeksplorasi Kristianitas malahan ya. Oke, kembali ke tadi ya. Jadi pembedaan manusia pontifikal dengan manusia Promethean. Oke, kita akan masuk ke pokok antroposofia Seth Nasr ini. Yaitu kita akan masuk ke bagaimana manusia muncul ya, antropogenesis, kita akan bicara masuk ke sana. Jadi kalau bagi Seth Nasr, manusia itu bersifat ilahi ya, jadi disebut manusia teomorfis. Dia berasal dari alam atas ya, berasal dari ruh Tuhan. Dia bersifat ilahi sama dengan sesuai bentuknya, yakni sifat dan nama-namanya. Kemudian manusia karena terlahir dari ruh Tuhan ya, dari ruh Tuhan, maka dia memiliki kecenderungan baik. Oleh karena itu disebutkan istilah fitrah ya. Fitrah itu adalah kodrat primordial. Fitrah sendiri sering kalau dalam bahasa keseharian itu kan diartikan suci ya. Jadi ya bayi lahir dalam keadaan fitrah, suci begitu ya. Padahal makna fitrah itu sebenarnya adalah kodrat primordial, asal penciptaannya. Dan asal penciptaan manusia menurut Seth Nasr itu adalah dia berkecenderungan pada kebaikan. Tapi kemudian ada peristiwa yang cukup
disebut sebagai drama kosmik, yaitu kejatuhan manusia. Ya, biasanya kemudian disebut cerita atau narasi Adam ya, yang mengalami kejatuhan atau hubut ya. Jadi kalau dalam tradisi Islam tidak mengenal dosa asal, tapi mengenal apa yang disebut sebagai hubut ya, kejatuhan. Jadi kenapa Adam bisa mengalami kejatuhan sebagai manusia yang memiliki kecenderungan fitri atau kecenderungan baik itu? Karena dia tidak mampu membedakan mana yang real dan yang ilusi. Lupa asal dan jati dirinya. Itu menurut Sayyidus Nasr. Lalu kemudian dengan kejatuhan tersebut, manusia punya potensi patuh sekaligus memberontak pada Tuhan. Yang terakhir yang ingin ditekankan dalam antropogenesis adalah tujuan penciptaan manusia oleh Sayyidus Nasr. Bahwa tujuan penciptaan manusia itu ada dua, yaitu sebagai abad ya. Abad itu artinya hamba, yaitu fungsi pasif menerima kehendak ilahi di satu sisi, tapi juga dia menjadi khalifah. Menjadi khalifah. Khalifah biasa diartikan sebagai wakil begitu ya, wakil Tuhan yang memiliki fungsi aktif melayani. Jadi di satu sisi ini adalah fungsi menerima, tapi di sisi yang lain fungsi melayani. Nah, dua model ini, dua model atau dua tujuan ya, tujuan penciptaan manusia ini tergambarkan di dalam struktur struktur tubuh manusia sesungguhnya. Jadi abad itu adalah kalau kita berdiri begitu ya, merentangkan tangan. Abad itu adalah bentuk vertikal ya, bentuk vertikal kita kalau berdiri. Lalu kemudian khalifah itu adalah kalau tangan kita rentangkan, maka itu adalah bentuk khilafah ya, bentuk pelayanan terhadap manusia dan semesta begitu. Oke, baik, ini antropogenesisnya. Lalu kemudian Sayyidus Nasr juga mengintrodusir bahwa manusia itu terdiri dari 3 elemen. Yang pertama tubuh, jiwa, dan ruh. Ya. Jadi biasa diperkenalkan sebagai tripartit di dalam filsafat perennial. Tubuh dimaknai sebagai alat interaksi antara aku dan dunia. Tubuh itu juga identik dengan aku, tapi sekaligus tidak identik dengan aku. Lalu tubuh kalau dalam pemikiran Nasr itu tidak dianggap hina, ya. Jadi tubuh malahan menjadi kuil Tuhan. Dan tubuh memiliki hierarki. Jadi ada tubuh tubuh spiritual, tubuh fisik, ya, dan seterusnya. Itu ada banyak penjelasan tentang hal tersebut dalam karya-karya Nasr. Kemudian ada juga makna simbolik ya dari tubuh. Jadi tubuh manusia ini menarik karena tadi itu kalau dibuat gambaran ya, kalau dia merentangkan tangan itu kan seperti salib ya, seperti salib, dan manusia adalah titik pertemuan antara garis vertikal dan garis horizontal begitu ya. Jadi garis vertikal itu yang disebut tadi itu fungsi Abdullah, jadi hamba Tuhan, dan yang ke samping yang horizontal itu adalah fungsi khilafah. Jadi salib itu kalau dalam konteks pemaknaan sofistiknya Sayyidus Nasr itu sungguhnya Islami sekali gitu ya. Jadi aneh juga kalau ada yang takut terhadap salib gitu. Jadi kalau dimaknai seperti makna Sayyidus Nasr seperti ini kan asik ya. Jadi nggak perlu takut gitu. Oke, terus jiwa ya. Jiwa itu aspek mental psikologis, dan jiwa dibagi ya. Ya mengikuti Ibnu Sina ya, Avicenna, bahwa jiwa itu ada jiwa tumbuhan, hewan, ya, rasional gitu ya. Lalu kemudian juga ada daya utama yaitu emosi, imajinasi, memori, pikiran.
Dan yang terakhir dari tripartit itu ada yang disebut sebagai ruh, ya, spirit, yang dibedakan dengan jiwa. Ya, itu terkait dengan kesadaran, daya hidup, dan ini terkait dengan apa yang kemudian dikenal sebagai hati. Oke. Selanjutnya yang dieksplorasi oleh Nasr terkait dengan antroposofia ini adalah adanya 3 daya ilahi bawaan, ya. Jadi manusia ini menurut Saitus Nasr itu dilengkapi tiga daya yang sungguhnya ini adalah daya dari yang ilahi, disebut sebagai daya ilahi bawaan, yaitu intelijensi yang kemudian disebut al-aql. Nah, ini fungsinya adalah untuk membedakan yang real dan yang ilusi. Lalu kemudian ada kehendak bebas, yaitu ketika seseorang sudah bisa membedakan antara mana yang real dan mana yang ilusi, maka dia perlu memilih, gitu ya. Perlu memilih apakah dia akan memilih yang real ataukah yang ilusi, gitu. Dan kehendak bebas inilah yang membedakan proses taslim, ya, penyerahan diri, ya. Jadi bedanya manusia dengan benda itu. Jadi saya ingat pandangannya Cak Nur, ya, Profesor Nurholis Majid. Jadi dia mengatakan ya batu itu Muslim juga, ya, karena dia menyerahkan diri pada sunatullah, pada hukum alam, ya, untuk bahwa dia ya selalu mengikuti hukum gravitasi kalau di bumi. Nah, dia adalah Muslim. Tapi penyerahan dirinya itu tidak secara bebas. Dia sudah terdeterminasi. Nah, manusia itu memiliki kekhasan ini menurut Saitus Nasr. Nah, ini kan sesuatu yang tidak luar biasa sesungguhnya, ya. Ini sudah biasa kita bicarakan juga di dalam pemikir-pemikir yang lain, ya. Lalu yang ketiga yaitu kemampuan bicara, ya. Nah, kemampuan bicara itu juga disebut sebagai daya ilahi bawaan yang fungsinya adalah untuk mengungkapkan kebenaran di satu sisi dan berdoa. Jadi kemampuan kita bicara ini sungguhnya menurut saya itu Nasr itu ditujukan untuk dua, yaitu untuk mengungkapkan kebenaran dan berdoa. Dan Saitus Nasr mengungkapkan 3 model doa, ya. Jadi ada canonical prayer, jadi doa kanonik, ya, doa yang sudah ditentukan dari sononya. Jadi setiap agama itu selalu memiliki itu, ya, doa kanonik gitu. Kalau dalam tradisi Islam itu sholat, karena itu sholat tidak diperbolehkan untuk membuat kreativitas, ya. Jadi bid'ah begitu kan. Karena apa? Karena dia termasuk canonical prayer. Jadi manusia mengadaptasikan dirinya dalam bentuk ilahi itu dalam sembahyang. Free personal prayer, nah ini adalah doa bebas, ya, doa munajat begitu, ya. Jadi doa di mana kita curhat dan seterusnya pada yang ilahi. Dan yang terakhir the prayer of heart. Jadi ini adalah kalau dalam tradisi Islam disebut zikir, ya. Zikir kalau dalam Hinduisme disebut japa yoga. Jadi doa atau mengingat Tuhan di dalam hati. Oke, baik, yang terakhir yang ingin saya sentuh adalah dalam konteks antroposofia ini. Lalu kemudian kalau manusia modern itu Promethean, bagaimana caranya supaya mengembalikan mengembalikan kesadaran akan yang sakral itu. Jadi Saitus Nasr seperti juga para tradisionalis lainnya, ya pada akhirnya harus menengok tradisi agama-agama begitu, ya, terutama tradisi spiritualnya, mistiknya. Nah, kalau dalam Islam itu adalah dalam sufisme. Oleh karena itu cara menjadi manusia yang berkesadaran adalah dengan mengikuti jalan spiritual. Nah, ada 3 jalan spiritual.
di dalam tradisi Sufisme, yaitu jalan pengetahuan yang disebut sebagai ma'rifah. Kalau dalam tradisi Hinduisme disebut jnana. Lalu kemudian ada jalan cinta, mahabbah, itu jalan bakti ya dalam Hinduisme, dan jalan tindakan atau makhafah yang biasa disebut kalau dalam Hinduisme itu adalah jalan karma. Kalau dalam Hinduisme itu kan dibedakan secara ketat ya. Kalau dalam tradisi Sufisme tidak. Jadi ketiga-tiganya saling melengkapi. Jadi orang yang mengikuti jalan pengetahuan itu juga harus dilengkapi dengan cinta dan tindakan. Kalau jalan cinta yang dipilih, maka dia harus melengkapi juga dengan pengetahuan dan tindakan. Saya ambil beberapa kutipannya di sini yang terkait dengan jalan pengetahuan. Sayyidus Nasr mengutip salah satu firman Tuhan ya, di dalam Al-Quran. Ingatlah ketika Musa berkata pada keluarganya, sungguhnya aku melihat api, aku kelak akan membawa kepadamu kabar darinya, atau aku membawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat berdiam. Nah, perkataan Tuhan ini kemudian ditafsirkan oleh Sayyidus Nasr sebagai epistemologi, ya, sebagai suatu bentuk-bentuk pengetahuan. Ketika di situ disebut aku melihat api, maka itu yang disebut sebagai ilmu yakin. Jadi teori tentang kebenaran. Lalu kemudian aku kelak akan membawa kepadamu kabar darinya. Gitu ya. Aku melihat api. Oh, ini ainul yakin ya, ainul yakin itu yang pertama. Lalu kemudian membawa kepadamu kabar tentangnya itu sebagai ilmu yakin. Jadi teori tentang kebenaran. Lalu kemudian yang terakhir api itu membakar ya. Api itu membakar itu yang disebut sebagai hakul yakin. Jadi puncak tertinggi pengetahuan manusia adalah ketika dia menyatu dengan hakikat dirinya, yaitu yang ilahi. Lalu kemudian tentang cinta ya, tentang cinta ini juga banyak dieksplorasi. Salah satunya ketika bicara tentang kesatuan seksual ya. Jadi bagi Nasr, kesatuan seksual itu mengembalikan manusia pada kebutuhan androgeniknya. Jadi laki-laki mengalami yang tak terbatas dan perempuan mengalami yang absolut sakral. Dan Tuhan menurut Sayyidus Nasr itu lebih bersifat feminin daripada maskulin ya. Jadi meskipun dalam bayangan ya, dalam bayangan misalnya dalam tradisi Islam bahwa ya Tuhan itu pakai kata ganti huwa ya, dia begitu ya, kata ganti laki-laki. Tetapi sesungguhnya kalau dilihat lebih detail, ternyata Tuhan itu memperkenalkan diri lebih banyak sebagai yang feminin ya. Misalnya kata zat ya, kata zat itu mu'annas ya, kalau dalam bahasa Arab. Lalu kemudian nama-nama Tuhan ya, kalau dicek ya dalam Al-Quran, ternyata Tuhan itu lebih banyak sifat femininnya daripada sifat maskulinnya gitu ya. Oleh karena itu ketika bicara tentang yang dicintai begitu ya, yang feminin itu sebenarnya itu adalah Tuhan itu sendiri. Oke, jadi bukan Tuhan yang maha hebat, maha perkasa gitu ya, tapi Tuhan yang maha lembut, maha mencintai, maha mengampuni dan seterusnya. Itu lebih banyak daripada tadi yang pertama ya. Lalu yang terakhir jalan pengetahuan dan jalan cinta itu perlu dilengkapi dengan tindakan. Dan Nasr menyebut ada 3 kebajikan spiritual yang perlu dimiliki agar pengetahuan dan cinta itu bisa operatif ya, yaitu rendah hati, murah hati dan jujur. Jadi dari seluruh perjalanan menjadi manusia itu pada kesimpulannya menurut Sayyidus Nasr, seseorang akan menemukan bahwa di ujung perjalanan ruhani spiritual bahwa ya dia sadar bahwa aku tidak menjadi apa-apa, tidak menjadi siapa-siapa dan bukan apa-apa gitu ya. Jadi nah seperti ini. Ujung dari seluruh perjalanan spiritual. Baik, itu secara padat tentang antroposofia.
Terima kasih Pak Mas Naryo. Silakan, mungkin nanti bisa kita diskusikan beberapa hal. Oke, terima kasih. Cukup jelas ya, paling tidak apa yang diuraikan oleh Mas Subhi terkait pemikiran Syed Hussein Nasr. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya. Ada satu pertanyaan dan satu yang raise hand. Sebelum saya bacakan dan berikan waktu ke yang akan bertanya langsung. Pertama mungkin saya ingin berikan pertanyaan klarifikasi ke Pak Mas Subhi. Kalau dengan istilah antroposofia itu terjemahannya ini ya, berarti manusia kebijaksanaan gitu ya? Iya, ya, seperti itu kalau di Indonesia kan mungkin. Di Indonesia kan. Ya. Dan tadi dalam uraian itu cukup elaboratif mengulas gagasan antroposofia, dan salah satu kritik yang paling penting dan ini memang sering diutarakan oleh Nasr ya terhadap modernisme sebagai manusia yang tadi Promethean. Ada istilah-istilah yang juga dia kritik, misalnya antroposentrisme. Nah, terhadap kritik-kritik itu sebenarnya tadi uraian yang dijelaskan oleh Nasr, meskipun itu banyak diinspirasi dari pandangan-pandangan keagamaan, tetapi dari uraian tadi, pandangan keagamaan yang dieksplorasi dan menjadi inspirasi itu bukan agama dalam pengertian yang sangat formal ya, atau sifatnya agama-agama secara lahiriah, tetapi agama yang beyond, yang menjadi titik temu antara agama-agama juga. Jadi di situ kita bisa mendapatkan hal yang sama pada Islam, pada kekristenan, pada Hinduisme, dan lain-lain. Salah satu pertanyaan yang ingin saya ajukan juga sebelum nanti saya membacakan yang lain, apakah kritik Nasr terhadap modernisme dan juga salah satu kritiknya adalah terhadap sekularisme itu membuat gagasan antroposofia dan gagasan-gagasan yang lain yang dibawa oleh Nasr, misalnya terkait sains sakra, tradisi sakra, itu membuat orang-orang sekuler, kita sebut begitu ya, orang-orang sekuler yang sekuler dalam arti politik ya, sekuler dalam arti politik, itu tereksklusi dari gagasan dia. Artinya gagasan Nasr itu mengeksklusi orang-orang sekuler, ataukah tetap terangkul kelompok orang sekuler itu menjadi bagian dari kelompok antroposofia dan gagasan yang dibawa oleh Nasr, sejauh mereka sebenarnya menghayati gagasan kemanusiaan yang sebenarnya bisa sama. Memang Nasr mengkritik antroposentrisme karena itu dianggap menjadi pemisahan gitu ya antara manusia dan alam semesta, seakan-akan alam semesta itu menjadi objek. Tetapi gagasan itu pun bisa seperti yang kita tahu, misalnya banyak sekali gagasan-gagasan sekuler yang punya kontribusi terhadap apa yang juga diusung oleh Nasr ya, misalnya terhadap isu ekologi, terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan tidak sepenuhnya itu punya ekses negatif ya, misalnya tadi yang disebutkan di dalam ekses science, misalnya ada sebut saja misalnya teknologi itu berakibat pada perusahaan lingkungan dan lain-lain gitu ya. Nah itu pertanyaannya, apakah orang-orang yang sekuler yang memaknai sekuler dalam arti memisahkan agama dan politik misalnya dalam arti praktis, itu terangkul atau tidak terangkul. Karena banyak yang hadir di sini juga warga sekuler ya.
yang barangkali tidak seperti kita banyak melihat dalam masyarakat Barat, yang mungkin secara lahiriah mereka tidak mengidentifikasi diri sebagai bagian dari agama tertentu, tetapi barangkali secara substantif mereka sebenarnya justru sejalan gitu ya dengan gagasan dasar. Nah, mungkin saya juga ingin membacakan beberapa pertanyaan yang di kolom chat terlebih dahulu. Di sini ada, sebentar, ada dari Bung Dida. Bung Dida Darul Ulum. Nasr sering mengulang-ulang kata tradisi ya. Ini kata yang sering diulang. Tradisi dengan T besar gitu ya, bukan tradisi dalam arti tradisi kebudayaan. Nah, pertanyaannya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tradisi menurut Nasr? Itu dari Bung Dida, kemudian dari Iin, Mbak Iin. Jika ibadah tujuannya mendapatkan kekayaan materi duniawi, karena adanya keyakinan bersedekah diganti 10 kali lipat, apakah kondisi ini dapat dianggap disebut sebagai bentuk desakralisasi paham keagamaan oleh pemeluknya? Nah, ini nanti bisa dijawab ya oleh Mas Subri. Kemudian mohon berkenan menjelaskan tentang teori evolusi menurut Nasr. Barangkali nanti ini bisa disinggung ya, meskipun tidak menjadi bahasan utama. Kemudian dari Mas Irfan, apa pandangan filsafat dari Nasr atas wabah saat ini, dalam pemaknaan wabah dan dalam cara mengatasinya? Apakah sebagai alternatif dari cara-cara sains modern? Apakah bisa sebagai alternatif dari cara-cara sains modern? Oke, itu beberapa pertanyaan barangkali yang saya bacakan di kolom chat. Saya persilakan ke Mas Subri untuk menjawab. Ya, baik, Mas Naryo. Yang pertama mungkin saya ingin merespon terlebih dahulu tadi itu ya, yang diceritakan Mas Naryo tadi tentang apakah kemudian Nasr mengeksklusikan gitu ya orang atau kelompok atau apalah gitu ya yang bersikap sekuler begitu ya kalau dalam konteks terutama politik ya. Nah, Sayyidus Nasr sebenarnya lagi-lagi yang pertama tidak menolak fakta ya. Itu poinnya di sana. Tidak menolak fakta bahwa sains modern juga mungkin sistem politik ya yang sekarang ini dengan demokrasi itu ya yang memberikan memberikan perbaikan lah ya terhadap kehidupan manusia ya, baik kemudahan kalau dalam konteks politik mungkin aspirasi masyarakat itu lebih bisa terakomodasi dan seterusnya begitu ya. Dan itu diapresiasi oleh Sayyidus Nasr ya. Dalam arti bahwa meskipun misalnya ada satu misalnya seni atau sistem begitu ya, sistem yang baik dan memiliki nilai guna ya, nilai guna langsung, lalu kemudian di dalamnya bukan hanya kemanfaatan, tetapi di dalamnya ada semacam vibrasi yang sakral, maka itu dapat dikatakan sebagai bersifat perennial gitu ya. Jadi sekuler atau tidak sekuler itu bukanlah wilayah lahir ya, bukanlah wilayah bukanlah wilayah eksoterik ya, bukan wilayah eksoterik, tapi lebih pada sikap batin ya. Jadi sikap batin yang di mana misalnya katakanlah kalau dalam konteks politik ya, dalam konteks politik meskipun misalnya sistem politik membedakan yang sakral dan yang profan itu kan kalau dalam konteks Cak Nur ya. Tetapi kalau pelaku politiknya itu masih menghayati adanya yang sakral, maka itu perennialis begitu ya. Sikap seperti itu perennialis dan saya pikir
Setu Nasr masih mengapresiasi ya. Meskipun ya lagi-lagi istilah sekuler itu menjadi istilah yang cukup peyoratif ya kalau dalam konteks perennialisme begitu. Jadi lebih ke sana, lebih ke sana. Tapi memang nanti salah satu kritik saya terhadap Nasr, nah ini juga kadang saya dikritik oleh Romo Sudar ya ketika nulis ini, karena saya dianggap terlalu dekat dengan Nasr ya. Jadi wah Anda ini katanya seperti Nasr, seharusnya seorang scholar itu harus bisa mengambil jarak ya. Nah inilah kalau kita masuk ke filsafat perennial, memang kadang-kadang karena terlalu hanyut ya dengan apa namanya, dengan packaging barunya ini ya, packaging barunya yang kalau kita baca kita akan terserap ke dalam alam pikiran perennial, maka kadang kan memang agak sulit tuh membuat jarak dan mengkritik ya, mengkritik itu agak susah. Bagaimana kritik Anda pada Nasr itu saya menemukannya cukup lama ya kritik itu, dan salah satunya adalah misalnya untuk menjadi tadi itu, untuk menjadi manusia universal atau menjadi manusia itu ya, yang saya sebutkan tadi di atas pontifical man itu, seorang kan harus ini ya, orang kan harus mengikuti jalan ya, salah satu jalan agama kan. Jadi Setu Nasr mengkritik misalnya New Age ya, karena mencampur adukan agama kan. Sedangkan kalau dalam perennialisme hal seperti itu malahan membuat jiwa menjadi kacau, menjadi kacau. Karena jiwa manusia itu menurut pandangan perennial itu akan ketemu dengan satu cetakan agama tertentu begitu ya. Oleh karena itu meskipun kebenarannya sama gitu ya, semua agama itu sama, maka tetapi kita tetap harus mengambil salah satu jalan agama gitu ya, untuk menjadi manusia pontifikal itu. Nah itu bagaimana, pertanyaan saya waktu itu, bagaimana dengan orang-orang yang sekuler tadi gitu ya, kan nggak bisa dipaksakan juga gitu. Apakah manusia sekuler bisa menjadi pontifical man gitu ya. Jadi ternyata tidak universal juga gitu ya pandangan perennial ini. Ini kan selama ini kan orang mengatakan filsafat perennial itu wah bisa mempertemukan semua agama, berlaku universal, kadang-kadang dikatakan kan seperti itu ya. Tapi ternyata dalam konteks menjadi manusia saja ternyata kan diskriminatif gitu ya. Jadi harus dipaksa gitu ya, harus dipaksa untuk mengambil salah satu bentuk agama. Itu sih. Terus kemudian ada pertanyaan di chat tadi, Dida ya, tadi Dida tentang tradisi. Memang Setu Nasr sering memperkenalkan istilah tradisi, bahkan pemikirannya disebut sebagai tradisionalisme itu kan, atau neo-tradisional. Nah, dia menggunakan T besar dengan T kecil. Nah, ini memang dibedakan ketika, dan bahkan Nasr ketika menyebut agama juga dibedakan tadi itu ya. Ada religion dengan R besar dengan religion dengan R kecil gitu ya. Nah, religion dalam arti R kecil dengan R kecilnya itu ya agama-agama formal gitu ya, organized religion. Islam, Kristen dan seterusnya begitu ya. Ketika Nasr menyebut religion dengan R besar, maka yang dimaksud adalah religio perennis, jantung dari semua agama, dan jantung dari semua agama itu sama. Di dalamnya ada scientia sacra, di dalamnya ada kebijaksanaan abadi, pengetahuan sakral begitu ya. Nah itu tradisi juga seperti itu. Ketika disebut dengan tradisi dengan T kecil, maka itu terkait dengan ya tradisi dalam arti pernak-pernik ya, pernak-pernik bentuk-bentuk budaya dan seterusnya. Tetap
Pak Subi. Kayaknya Chris ya. Kayaknya mental nih, Mas Subi. Sebentar saya cek. Oke, sudah gabung lagi ya, Subi? Halo? Eh, Mas Edward, itu kayaknya Pak Subi nggak bisa unmute deh, mungkin. Oh, saya setting dulu, Pak. Oke. Udah, Pak, seharusnya bisa, Pak. Bisa ya? Eh, Mas Subi itunya coba di unmute deh. Pak Subi sudah saya jadikan host, Pak. Saya co-host sekarang.
Katanya dia tekan unmute nggak bisa-bisa katanya. Seharusnya kalau host bisa, Pak. Harusnya bisa ya. Iya, Pak. Saya co-host sekarang. Halo, halo Mas. Itu Ya, suara saya kedengeran? Itu kedengeran. sebaiknya Pak Subihi keluar dulu, leave Zoom dulu, nanti masuk lagi. Oh gitu. Oke. Iya. Dia leave dulu, nanti masuk lagi. Yes, bisa ya? Ya. Oke. Ini karena mengkritik produk sekuler, jadi dikeluarin dari. Oke, baik. Ya. Tadi sampai mana ya? Pertanyaannya malahan hilang di saya nih. Chatnya. Tentang tradisi. Besar. Oh ya, tradisi. Ya, baik. Kalau tadi itu yang disebut sebagai tradisi itu adalah kalau dalam tradisi Islam itu kan disebut sunnah juga ya. Karena itu Nasr menyebutnya ketika nyebut tradisi maka padannya adalah sunnah, yaitu proses transmisi sebenarnya. Transmisi scientia sacra. Jadi ketika menyebut T besar itu terkait dengan transmisi scientia sacra mulai dari awal sejarah sampai dengan sekarang. Jadi itu kalau untuk tradisi ya. Terus apalagi Mas Aryo? Berikutnya ini pertanyaan kalau orang beragama itu berdoa beribadah gitu ya, tujuannya agar mendapatkan kekayaan materi duniawi karena ada keyakinan bersedekah misalnya diganti 10 kali lipat. Apakah model semacam itu dianggap bisa dipahami sebagai desakralisasi paham keagamaan? Ya, desakralisasi paham keagamaan ya. Jadi kembali kalau untuk merespon ini mungkin kita perlu melihat tradisi Sufisme ya, kalau yang juga diperkenalkan oleh Nasr. Ya. Jadi Nasr memperkenalkan istilah murah hati ya, murah hati sebagai salah satu kebajikan ya, sebagai salah satu kebajikan spiritual yang bisa mengantarkan seorang bisa kemudian memiliki sifat-sifat ilahiyah gitu. Dan kemurahan hati itu dipicu oleh kesadaran bahwa ya apa yang dimiliki oleh kita, nah ini seperti Ustadz ya, saya agak repot juga menjelaskan yang seperti ini ya, bukan seperti filosof. Jadi kalau doanya siapa kemarin Bang Sitorus itu waktu Natalan tetap jadi filsuf, gitu, tetap filosofis gitu. Dia agak repot ya kalau menjelaskan soal orang beragama gitu ya, apalagi kalau terkait dengan sedekah ini. Kalau nggak seperti Ustadz gitu. Oke, jadi yang ingin dikemukakan oleh Nasr sesungguhnya kemurahan hati itu adalah ekspresi dari kesadaran ya, ekspresi dari kesadaran dan keikhlasan begitu ya. Nah, kalau dalam konteks perennialisme itu kan ada yang disebut sebagai ilusi ya. Jadi ilusi. Jadi manusia ini dipandang oleh Nasr misalnya itu sering terjebak pada ilusi-ilusi begitu ya. Misalnya sedekah ya, sedekah itu realnya apa sih? Sedekah itu kan ekspresi ya, ekspresi kesadaran akan
apa namanya akan pentingnya berbagi, katakanlah seperti itu ya, pentingnya berbagi, pentingnya melayani kalau dalam konteks tadi itu ya, dalam konteks tujuan penciptaan itu. Jadi hanya itu, gitu ya. Jadi ketika kemudian ditambahi dengan yang lain-lain begitu ya, dengan 10 kali lipat, atau kalau orang bersedekah atau orang berbuat baik itu kan seperti apa namanya, seperti orang mengumpulkan ya, nabung apa begitu ya di dunia, lalu kemudian ketika mati kita mengambil tabungan itu, dan tabungan itu diandaikan sebagai sesuatu yang material. Jadi bentuk cara berpikir materialisme gitu ya dalam beragama itu ya ketika apa namanya, ketika keutamaan spiritual diartikan memiliki reward yang itu kemudian dibayangkan sebagai suatu benda begitu ya. Jadi misalnya surga dan neraka gitu ya. Surga dan neraka itu kan gambarannya kan sangat visual sekali ya, sangat visual, sangat fisikal kan. Orang apa namanya jihad lalu kemudian meninggal, lalu kemudian dapat bidadari, 70 bidadari dan seterusnya. Itu kan sebenarnya adalah apa ya? Itu adalah bahasa sebenarnya, bahasa imajinatif untuk menyampaikan apa sesuatu yang lebih tinggi. Ada yang cara berpikir seperti itu. Jadi jadi sesungguhnya antara Nabi dengan filsuf itu kan kebenarannya sebenarnya sama gitu ya, yang dibicarakan gitu ya. Jadi ketika para filsuf misalnya bicara tentang tujuan hidup, kemudian kebahagiaan gitu ya, itu kan abstrak betul ya. Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan adalah ketika kita sampai pada ya, sinyalnya kayaknya kurang bagus deh. Masih dengar, Mas Wi? Tes, ya. Sudah bisa, ya, Ya. silakan. Oke, ya. Seperti tadi ya, jadi kebenaran para nabi dengan kebenaran para filsuf itu kan sama sebenarnya. Yang membedakan adalah bahasanya, gitu ya. Jadi kalau bahasa filsuf, gitu ya, itu kan bahasa diskursif, gitu ya. Sedangkan para nabi itu tidak menggunakan bahasa diskursif, malahan bahasa imajinatif ya, bahasa yang nanti itu membangkitkan imajinasi. Jadi ketika para filsuf mengatakan apa itu bahagia, bahagia adalah ketika kita sampai pada tujuan akhir hidup kita. Tujuan akhir hidup kita itu apa? Ya tujuan pada dirinya sendiri, itu bahagia. Mungkin orang awam gitu ya, ketika mendengar itu kan puyeng ya, jadi muter-muter ngomongin apa gitu. Karena itu filosof itu kan selalu pengikutnya sedikit, followernya itu sedikit. Sedangkan para nabi ketika ditanya apa itu kebahagiaan, kebahagiaan adalah ya Anda nanti ketika mati masuk surga begitu ya, masuk surga dan di sana ada sungai mengalir, lalu kemudian adem gitu ya, kemudian ada bidadari dan seterusnya, dan itu dilakukan dengan cara berbuat baik gitu. Nah mungkin orang awam akan lebih tertarik dengan narasi para nabi ini karena itu followernya banyak gitu ya. Nah itu jadi kembali ke tadi tuh ya, apa namanya, pertanyaan tadi ya, terkait apa tadi Mas Nur? Ya terkait yang bersedekah ya. Oh ya bersedekah itu ya, bersedekah itu berikutnya ya.
Jadi lebih ke sana ya. Jadi Seduce Nasr lebih ke sana sebenarnya. Oke, yang berikut ini mungkin ada permintaan untuk menjelaskan tentang barangkali teori evolusi ya. Menurut Nasr itu apa pandangan dia? Katanya tadi disinggung ya. Ya, di disertasi saya singgung ya tentang teori kritik Nasr terhadap teori evolusi. Tapi saya tidak banyak ungkapkan tadi ya. Jadi ada beberapa kritik. Saya akan jelaskan beberapa. Yang pertama, Seduce Nasr menolak teori evolusi. Menolak teori. Yang pertama, karena penolakan itu lebih pada pertama, teori evolusi lebih dijadikan sebagai ideologi. Jadi bukan sebagai suatu teori saintifik begitu ya. Pembuktiannya dan seterusnya itu harus betul-betul clear ya, observasinya sampai pada kesimpulannya. Sedangkan yang diperkenalkan selama ini adalah teori evolusi itu hanya sebagai suatu isme yang kemudian dimasukkan ke dalam berbagai disiplin ilmu ya, ke sosiologi, ke psikologi dan seterusnya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Seduce Nasr mengatakan bahwa perubahan dari satu makhluk ke makhluk lain itu ternyata secara faktual menurut dia itu tidak mungkin gitu ya, perubahan besar. Yang dia akui adalah evolusi kecil ya. Evolusi yang kecil-kecil. Evolusi besar tidak mungkin gitu menurut Seduce Nasr. Itu yang kedua. Detailnya ada beberapa fakta yang dia kemukakan lah di situ ya terkait dengan pandangan yang kedua. Yang ketiga, Seduce Nasr mengatakan kalau kita memakai teori evolusi maka mengakui teori evolusi itu akan bermasalah pada konsep HAM, hak asasi manusia. Apa dasar keluhuran manusia akhirnya kalau kemudian manusia itu berasal dari mineral dan seterusnya. Jadi konsep hak asasi manusia itu menjadi tidak relevan lagi kalau kita menerima teori evolusi. Lalu yang terakhir, Nasr mengatakan bahwa ya teori evolusi itu mengandaikan saya malah lupa ini yang terakhir ini ya. Saya lupa yang terakhir nih. Tapi itu ya beberapa catatan dari Seduce. Ada tulisan khusus memang tentang teori evolusi ini. Mungkin nanti saya akan berikan ringkasan itu ya, Mas Nora ya, ringkasan disertasi saya. Kebetulan belum disertasi saya belum dibukukan. Jadi nanti saya kirimkan ringkasannya mungkin untuk teman-teman. Oke, siap. Ini ada pertanyaan dari Mas Jeffrey Joris tentang bagaimana Nasr membedakan intelek dan rasio. Ya. Saya bacakan dulu beberapa yang lain ya. Ya. Pertama tadi itu perbedaan antara intelek dan rasio, kemudian dari Widriyakara, apakah kebenaran agama akan tergantikan dengan kebenaran sains atau ada kebenaran lain yang muncul? Itu ini Bung Uday nanya tadi Mas Subi Mental kali ya, ini problem perennialis nih kayaknya. Ya. Oke, terus nih dari Bung Dida lagi, enggak ini. Oke, itu aja dulu mungkin ya. Oke, ya. Baik. Ada memang Nasr dalam kritik terhadap epistemologi modern itu menekankan adanya reduksi ya. Jadi reduksi
intelek pada rasio, gitu ya. Intelek pada rasio. Jadi daya berpikir manusia hanya bisa dilakukan melalui rasio. Padahal daya berpikir manusia itu bukan hanya rasio, tapi juga ada yang disebut sebagai intelek ya. Nah, untuk menjelaskan itu simbolisasinya kalau Nasr seperti matahari ya. Matahari itu intelek, lalu kemudian bulan itu yang memantulkan sinar matahari itu adalah rasio. Jadi intelek adalah sumber kesadaran manusia yang memungkinkan individu menggunakan rasionya, gitu ya. Dan intelek itu disebut bersifat ilahi. Ya. Jadi yang bersifat manusiawi itu rasio memang, tetapi intelek itu bersifat ilahi. Karena apa? Karena yang disebut intelek oleh Nasr ini sungguhnya adalah ruh sebenarnya. Jadi ada yang disebut sebagai spirit itu ya. Kalau dalam tradisi perennial memang mengikuti tradisi skolastik juga ya, yang mengakui adanya roh. Ada sesuatu yang tidak diciptakan di dalam diri manusia, yaitu yang disebut sebagai intelek. Jadi intelek adalah sumber kesadaran yang memungkinkan manusia untuk memakai rasio. Jadi rasio adalah cermin ya, cermin yang memantulkan apa yang ada di dalam intelek. Nah ini kemudian direduksi. Nasr di dalam Knowledge and Secret itu menunjuk hidung ya para filosof seperti Descartes, seperti Kant ya, sampai nanti proses desakralisasi itu memuncak pada positivismenya Auguste Comte ya. Jadi nanti rekan-rekan kalau baca buku itu, buku Nasr, karya Nasr, Knowledge and Secret, itu akan menemukan itu ya, bagaimana perjalanan desakralisasi itu. Dan desakralisasi yang paling mengubah cara berpikir filosofis itu adalah ketika para filosof modern dipandang oleh Nasr telah menutup, telah melupakan ya peran intelek. Lebih ke sana ya ininya pembedaannya. Lalu yang kedua tadi apa itu ya, Mas Nur ya? Kedua tentang apa tadi? Tadi sebelumnya itu dari Mas Widyakara ya. Soal apakah kebenaran agama akan tergantikan dengan kebenaran sains atau ada kebenaran lain yang muncul? Ya, kalau seorang perennialis ditanya seperti itu, pastinya tidak ya. Jadi sains jelas diakui ya oleh Nasr, tidak ditolak ya. Jadi Nasr tidak menolak kebenaran saintifik. Yang dia tolak itu sebenarnya ya sama ya seperti kita juga kalau di Dirgakara, yaitu saintisme. Jadi memutlakkan bahwa satu-satunya kebenaran itu adalah yang diproduksi oleh sains, gitu ya. Tidak ada kebenaran lain di luar itu. Nah itu sesungguhnya yang ditolak oleh Nasr ya. Dan tidak bisa saling menggantikan ya. Jadi agama ya misalnya agama ya tidak bisa menjelaskan fenomena fenomena yang paling sederhana, fenomena gravitasi gitu ya. Gravitasi ya itu wilayahnya sains gitu ya, bukan wilayahnya agama gitu ya. Jadi masing-masing kebenaran itu memiliki language game-nya masing-masing lah gitu ya. Sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang tepat gitu ya. Oleh karena itu Nasr lagi-lagi Nasr sendiri seorang saintis ya. Dia ahli matematika begitu ya. Oleh karena itu dia mengerti bahwa sesungguhnya kalau sains ini berjalan dan tidak berjalan lalu kemudian menghasilkan teknologi yang seperti sekarang kita rasakan tanpa gitu ya, tanpa
klaim saintisme seperti itu, mungkin para perennialis tidak teriak-teriak ya. Gitu. Jadi lebih ke sana. Oke, ini ada mungkin masih terkait ya dengan pertanyaan tadi. Ini penting untuk dijawab karena pertanyaan dari anggota dewan kita, Bapak Umam. Tentang debat antara sains dan agama, misalnya sains itu punya pandangan melihat manusia itu ya tubuh dan otak gitu ya. Nah, Nasr tadi punya pandangan tentang tripartit ya, ada konsep mengenai ruh. Nah, kalau seperti itu kira-kira bagaimana konsep tripartit Nasr itu bisa meyakinkan orang yang memandang manusia itu hanya tubuh dan otaknya gitu ya, fisik dan ya secara fisikal ya. Ya, gimana meyakinkannya? Jadi kalau Nasr itu kan ajak ngopi aja mungkin Kak Umam. jadi lebih praktis ya. Jadi seperti nah ini seperti begini. Jadi ada anekdot dalam tradisi Sufisme itu ya. Rumi pernah ditanya begini. Apakah Anda pernah atau pertanyaan begini, jelaskan bagaimana Tuhan itu, gitu ya. Bagaimana Tuhan itu. Lalu kemudian Rumi mengatakan, ya pertanyaan Anda itu seperti pertanyaan kalau disederhanakan pertanyaan tentang Anda meminta saya untuk menjelaskan manisnya madu. Sehebat apapun saya menjelaskan manisnya madu, Anda tidak akan pernah mengerti itu secara langsung ya. Apa yang disebut sebagai manis itu. Cara satu-satunya untuk mengerti secara sempurna bagaimana manisnya madu ya colek aja madu itu gitu ya, rasakan aja langsung gitu. Nah begitu juga tentang Tuhan ya, begitu juga tentang ruh gitu ya. Jadi ruh itu memang bagaimana penjelasan filosofisnya itu bisa beragam ya, tetapi Nasr malahan memberikan jalan ya, sebenarnya jalan, dan jalannya itu jalan spiritual gitu. Jadi kalau dalam tradisi Islam untuk menjelaskan ruh, bagaimana kita bisa tahu bahwa ruh itu ada gitu ya? Bagaimana caranya? Nah, Nasr menjelaskan eksistensi ruh itu melalui perjalanan spiritual. Jadi lebih sana. Ada beberapa penjelasan tentang bagaimana kita bisa mengetahui secara langsung apa itu ruh ya. Kurang lebih seperti meditasi lah gitu ya, seperti meditasi. Jadi kita menyadari apa yang kita sadari terus sampai kemudian kita menemukan titik di mana ya di situ ada kesadaran yang paling mendasar gitu. Nah, itu yang disebut sebagai ruh. Jadi lebih ke sana ya. Jadi ada metode metode praktis ya untuk mengenal ruh itu. Jadi Nasr bahkan ya bukan hanya secara teoritis menjelaskan tadi itu ya, menjelaskan konsep ruh dan seterusnya, tetapi juga memberikan langkah-langkah praktis ya. Dan itu ada di salah satu bukunya The Garden of Truth kalau masalah itu. Di situ dijelaskan. Begitu ya Pak Dewan ya. Baik. Oke. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi barangkali ya, dari Mas Sukarni dan ada dua ya, dari Mas Sukarni dan Mas Dava. Mas Sukarni itu tanya menurut pandangan Nasr, bagaimana pandangan Nasr terkait dengan
menandaikan. Maksudnya apa ya? Menandaikan, Mas Sukarni. Menandaikan. Atau mungkin saya lompat ke yang Dava. Dava itu menghubungkan pertanyaannya dengan konsep antropologi dan teologi dalam Feuerbach ya. Kalau dalam Feuerbach, teologi itu tak lain adalah antropologi gitu ya. Pengetahuan kita tentang Tuhan sebenarnya adalah pengetahuan kita tentang hakikat manusia. Nah, apakah konsep pemahaman yang ditawarkan di dalam yang diajukan oleh Nasser ini juga merupakan refleksi dari antropologi itu? Artinya sebenarnya manusia itu pengetahuan tentang hakikat manusia gitu ya. Ya, kalau Feuerbach itu kan Tuhan itu kan proyeksi ya. Jadi proyeksi dari harapan dan juga ideal ya, harapan ideal manusia sebagai suatu ras gitu ya. Lalu kemudian dilemparkan keluar dan itu kemudian dianggap sebagai sesuatu entitas lain, padahal itu adalah pikirannya sendiri. Gitu. Dan kritik Feuerbach itu sebenarnya mengena juga itu, ya. Jadi mengena karena ternyata kadang-kadang ya kalau kita lihat ya cara beragama atau konsep ketuhanan yang dihayati oleh seorang itu memang bergantung pada pada sifat dari orang tersebut. Jadi kalau jiwanya itu jiwa preman, Tuhannya itu seperti preman juga ya, suka menghukum dan seterusnya gitu ya. Jadi ada benarnya sih Feuerbach. Dan ini juga sebenarnya kritik Feuerbach ini agak mirip dengan kritik para sufi terhadap kaum teolog ya sebenarnya gitu ya. Jadi Feuerbach ini mungkin mewakili sufi juga ini. Jadi karena persis di situ ya. Jadi kalau bagi para sufi itu kan Tuhan itu kan al-haq ya. Al-haq itu absolut, mutlak ya. Mutlak itu tak terbatas. Jadi Tuhan itu sesuatu yang memang tidak bisa didefinisikan. Jadi Tuhan tidak bisa dibikin takrif ya. Didefinisikan, dibikin takrif. Kalau takrif itu kan definisi itu kan harus membatasi sekaligus melingkupi gitu ya. Mungkinkah gitu ya kita membatasi Tuhan? Nggak mungkin gitu ya. Oleh karena itu puncak tertinggi dalam tradisi spiritual seperti juga banyak diintrodusir oleh para filosof perennialis, puncak dari konsep ketuhanan itu ya seperti dalam Hinduisme ya. Siapa itu Tuhan? Tuhan itu neti-neti. Tuhan itu bukan begini, bukan begitu. Jadi kalau di bahasa positifkan, Tuhan itu adalah sesuatu yang maha bukan. Jadi Tuhan itu bukan sesuatu yang kita pikirkan, sesuatu yang bisa kita bayangkan. Ketika kita bayangkan Tuhan itu seorang laki-laki, seorang raja, ya itu bukan Tuhan. Nah, ketika Tuhan kok mengintervensi pilkada begitu ya, nah itu bukan Tuhan itu. Nah itu yang disebut Feuerbach sebenarnya. Jadi Tuhan yang antropologis gitu. Mungkin lebih ke sana ya. Jadinya sikap dari perennialis itu seperti itu. Oke, ini mungkin untuk ya, Mas Sukarni saya mau kasih spesial sebenarnya untuk pertanyaan langsung, tapi dia lagi nyetir. Cuma pertanyaannya agak kurang saya bisa pahami. Ini di sini ditulisnya bagaimana pandangan Nasser terkait dengan mengandaikan Tuhan dengan manusia. Apa ya maksudnya? Mengandaikan mungkin ya. Ya, mengandaikan Tuhan dengan manusia. Ya, seperti tadi mungkin ya. Ya.
seperti tadi yang penjelasan tentang Feuerbach gitu ya. Iya, Feuerbach. Oke, mungkin ini udah banyak pertanyaan yang direspon. Barangkali sebagai penutup, Mas Ubi bisa memberikan closing statement. Apa sih signifikansi dari pandangan Nasr ya dengan konsep antroposofianya dalam kalau mau disebut masalah gitu ya, kalau mau disebut masalah yang kita hadapi dalam dunia kontemporer sekarang ini, barangkali itu bisa menjadi closing statement ya. Persilakan. Ya, baik. Jadi ya tadi itu ya, diakui atau tidak, modernisme salah satu melahirkan krisis ya, melahirkan krisis, dan itu harus kita jawab ya. Baik itu krisis yang terkait dengan lingkungan, terkait dengan manusia itu sendiri ya, krisis kemanusiaan, di mana manusia begitu rentan ya, dan itu sungguhnya bisa ya bisa dijawab dengan berbagai pendekatan ya, ada sains, ada agama begitu ya, tapi yang terakhir ini agama gitu ya, sering kemudian ditempatkan atau diletakkan dalam posisi yang salah begitu ya. Agama digunakan hanya sebagai identitas begitu ya, tapi spirit dasar keagamaan yang di dalamnya kalau digali itu ada Scientia Sacra, yaitu ajaran tentang bagaimana seorang itu menemukan kesejatiannya itu nggak pernah diungkap. Jadi apa yang dikemukakan Nasr ini sebenarnya begitu dekat dengan kehidupan, terutama ya masyarakat Indonesia yang disebut agamis ini ya, atau bahkan mungkin terlalu berlebihan mabuk agama begitu ya. Jadi sebenarnya begitu dekat ya, Scientia Sacra itu begitu dekat. Apa yang disebut sebagai kebijaksanaan abadi atau al-hikmatul khalidah itu begitu dekat dengan manusia, tetapi persis karena pertarungan keseharian membuat kemudian manusia lupalah gitu ya. Oleh karena itu filsafat perennial seperti Nasr ini mengajak kita untuk kembali menengok tradisi ya, tradisi agama. Jadi itu satu. Terus kedua, pendekatan Nasr ini juga dibahas ya ketika diskusi seputar disertasi saya. Jadi konsep ini sungguhnya kalau kemudian diterapkan dalam sistem pendidikan ya, ini akan menciptakan satu model, saya menyebutnya pendidikan transformatif yang holistik gitu ya. Karena pendidikan kita kan ya masih kartesian ya, diakui atau tidak kan. Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya begitu ya. Hanya dua itu yang coba dibangun, tapi ruhnya itu tidak. Gitu ya. Dan itu bisa dimulai dengan setiap pemeluk agama begitu ya, menggali kembali hasanah tersembunyi, hasanah yang banyak terlupakan, yaitu spiritualitas dari masing-masing agama. Katolik, Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu punya semua, itu adalah modal, dan tinggal bagaimana menghidupkannya sebagai suatu living wisdom begitu ya. Jadi kebijaksanaan yang hidup, yang dihayati, yang kemudian itu bisa membuat manusia modern ini gitu ya, membuat manusia Promethean itu bisa memalingkan wajahnya kembali kepada yang sakral. Gitu. Mungkin itu sih. Yang terakhir mungkin ingin saya sampaikan, ini adalah salah satu studi ya tentang Nasr. Saya pikir masih banyak elemen-elemen lain yang masih bisa diangkat ya dari seorang Nasr ini ya. Meskipun catatannya lagi ya, Pak Naryo, tidak ada yang baru dari Nasr.
Ya. Biasanya para pelajar filsafat setelah menekuni satu filosof, ujungnya adalah nggak ada yang baru gitu ya. Oke, tapi terima kasih Mas Subi. Ini luar biasa menjadi diskusi penutup ya. Jangan lupa Selasa forum diskusi yang diinisiasi oleh teman-teman kebetulan alumni Triarkara, tapi untuk umum, dan ini adalah yang terakhir setelah 1 tahun ya, kurang lebih 1 tahun kita melakukan diskusi rutin setiap 2 minggu, jangan lupa Selasa, jadi di Selasa malam. Makanya tadi meskipun macet untuk buka, karena judul jangan lupa Selasa, kita nggak geser ke Rabu. Kalau geser ke Rabu nanti jadi bukan jangan lupa Selasa. Jadi kita meskipun telat tadi ini sudah menghadirkan banyak teman-teman yang hadir, ada sekitar 45-46 tadi. Dan untuk tahun 2022 itu sudah penuh jadwalnya, jadi kita sudah punya paket diskusi 1 tahun setiap 2 minggu juga. Nanti jangan lupa Selasa di edisi 2022. Sekali lagi untuk kebetulan teman-teman yang merayakan Natal kemarin tanggal 25, selamat Natal, dan kita semua akan merayakan Tahun Baru, dan kita ketemu di diskusi 2 minggu ke depan di tahun 2022 di bulan Januari. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan diskusinya, luar biasa. Sekali lagi untuk semua saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Mas Subi. Terima kasih, Mbak. Mas Edward, mungkin bisa stop aja recording-nya.